Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, saya Fadila Syifa Andini dengan NIM 119206034 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum mengenai metabolisme atau lebih tepatnya mengenai kecepatan metabolisme pada suatu individu. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa makhluk hidup multiseluler, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, ini tersusun atas jutaan sel. Nah, tiap sel ini memiliki fungsi tertentu untuk kelangsungan hidup suatu organisme. Untuk menjalankan fungsinya, sel melakukan proses metabolisme. Jadi metabolisme itu apa? Metabolisme adalah proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup atau sel. Laju metabolisme itu adalah jumlah total energi yang diproduksi dan dipakai oleh tubuh per satuan waktu. Ini menurut Siley 2002 pada halaman 178. Menurut Richard dan Gordon, laju metabolisme pada wanita sangatlah berbeda dengan laju metabolisme pada laki-laki ya. Jadi, laki-laki itu memiliki laju metabolisme yang lebih besar dibandingkan dengan wanita. Karena laki-laki itu lebih banyak beraktivitas, sehingga lebih banyaklah mengeluarkan energi. Sehingga hasil ekskresi yang dihasilkan pun juga tinggi. Semakin tua umur seseorang, maka laju metabolismenya pun akan semakin berkurang. Jadi, besar kecilnya laju metabolisme seseorang ini dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur, tinggi badan, dan berat badan. Untuk menentukan kecepatan metabolisme, secara teoritis ini berdasarkan luas permukaan tubuh. Jadi, tujuan dilakukannya praktikum ini adalah untuk menentukan kecepatan metabolisme secara teoritis berdasarkan luas permukaan tubuh. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah yang pertama timbangan badan dan yang kedua adalah alat pengukur tinggi badan. Cara kerjanya, pertama kita catat tinggi, bobot badan, umur, dan jenis kelamin. Yang kedua, tentukan nih luas permukaan tubuh dengan menggunakan Chart to Boys. Yang ketiga adalah menentukan luas permukaan tubuh dengan menggunakan Chart to Boys dengan langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama adalah letakkan nilai tinggi badan pada titik yang sesuai di garis 1 dan bobot badan pada garis 2. Kemudian hubungkan nih dengan menggunakan mistar antara titik pada garis 1 dengan titik pada garis 2 yang dilalui garis 3. Dari garis tersebut atau pada garis 3, ini diperoleh satu titik yang tepat dilalui oleh garis tersebut. Pada titik tersebut, kita akan didapatkan nih angka tertentu yang menunjukkan nilai luas permukaan tubuh yang bersangkutan dalam satuan meter persegi. Setelah mengetahui luas permukaan tubuh, maka kita akan cari banyaknya kalori yang hilang per menit, per jam, dan per hari. Ini dalam daftar BME ya. Jadi luas permukaan tubuh ini dikalikan dengan banyaknya panas yang hilang sesuai dengan umur dan jenis kelamin. Maka dapat ditentukanlah kecepatan panas yang hilang, yaitu dengan menggunakan pengukuran kecepatan metabolisme untuk setiap individu anggota kelompok, yaitu BMR sama dengan L kali BME kali 24 kalori per hari dengan BMR basal metabolic rate, L luas permukaan tubuh, BME basal metabolic energi, dan waktunya dalam sehari itu 24 jam. Jadi, untuk ketepatan BME sendiri untuk perempuan ada 36,9 dan untuk laki-laki ada 41. Baik teman-teman semuanya, kita sudah mendapatkan sebuah data bahwa dari saya sendiri Fadila Syifa Andini dengan usia 20 tahun, jenis kelamin perempuan, tinggi badannya tertera 147 cm dan untuk berat badannya 38 kg. Untuk itu kita lihat dalam perhitungan Chart to Boys sehingga kita mengetahui seberapa sih luas permukaan tubuh dari Fadila Syifa Andini.
Nah, teman-teman, di sini sudah ada chart to boys-nya untuk menghitung luas permukaan tubuh dari seseorang. Dimana untuk yang sebelah kanan ini untuk tinggi badan dalam bentuk sentimeter, dan untuk yang sebelah kiri ini untuk mengukur berat badan dalam kilogram. Dan untuk yang di tengah ini adalah untuk menghitung luas permukaan tubuh. Sehingga di sini tadi ada data 147 untuk tinggi badannya dan 38 kg untuk berat badannya. Sehingga didapatlah sebuah hasil yaitu 1,25 untuk luas permukaan tubuh. Oke, diperbesar ya. Nah, ini tepat pada 1,25. Jadi kita pertama-tama adalah dari 147 kita tarik ke 38 ya. Dan ternyata hasilnya 1,25. Jadi seperti itu untuk menghitung luas permukaan tubuh dari seseorang. 1,25 meter persegi. Oke teman-teman, setelah kita menghitung luas permukaan tubuh tadi dengan didapati hasil 1,25 meter persegi, kita akan dilanjutkan dengan menghitung kecepatan metabolisme dengan menggunakan rumus BMR. Dan kita akan mengetahui nih bagaimana kecepatan metabolisme dalam sehari dari Fadila Syifa Andini. Jadi untuk rumusnya adalah BMR sama dengan L kali BME kali 24 kalori per hari. Untuk L-nya sendiri adalah luas permukaan tubuh, di mana tadi didapati hasil 1,25 meter persegi dikali BME yaitu basal metabolic energy dengan ada ketetapannya ya. Untuk perempuan ini adalah 36,9, sedangkan untuk laki-laki 41. Karena Fadila Syifa Andini adalah perempuan, maka basal metabolic energinya adalah 36,9. Dikali 24 yaitu waktu dalam jam selama sehari. Sehingga didapatilah hasil untuk BMR-nya yaitu 1,25 dikali 36,9 dikali 24 hasilnya adalah 1107 kilokalori. Jadi untuk Fadila Syifa Andini kecepatan metabolisme dalam seharinya adalah 1107 kilokalori. Dari tabel hasil pengamatan tersebut, ternyata untuk mengetahui kecepatan metabolisme diantaranya bisa berdasarkan luas permukaan tubuh. Luas permukaan tubuh dapat didapat dengan cara menggunakan chart de Bois. Untuk menentukan permukaan tubuh seseorang, perlu diketahui tinggi dalam inci atau sentimeter pada skala 1 dan berat dalam kilogram pada skala 2. Dan ditarik garis lurus di antara kedua titik ini yang akan memotong skala 3 di area luas permukaan tubuh. Setelah luas permukaan tubuh diketahui, yang selanjutnya harus diketahui adalah nilai BME atau basal metabolic energy, yaitu banyaknya panas yang hilang sesuai dengan umur dan jenis kelamin yang bisa dilihat dari tabel hubungan antara umur dan jumlah kalori yang hilang per satuan waktu. Dalam tubuh, tingkat laju kehilangan panas tubuh ini seimbang dengan jumlah panas yang diproduksi dalam rangka mempertahankan temperatur tubuh normal. Umur dan jenis kelamin sangatlah berpengaruh terhadap laju kehilangan panas tubuh, dan hal ini selaras dengan pendapat Siley tahun 2002 pada halaman 178 yang menyebutkan bahwa laju metabolisme adalah jumlah total energi yang diproduksi dan dipakai oleh tubuh per satuan waktu. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan pada praktikum kita kali ini. Yang pertama, jelaskan mengapa berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan terjadi perbedaan kecepatan metabolisme. Jawabannya adalah, sebenarnya pada praktikum kita kali ini kita tidak membandingkan kecepatan metabolisme dua orang atau lebih. Karena di sini kita hanya melakukan satu pengukuran saja pada diri kita sendiri. Sehingga kita tidak bisa membandingkan nih dengan hasil pengukuran yang lain. Namun, berdasarkan literatur yang saya baca, yaitu Yuwono 2001, dijelaskan bahwa faktor perbedaan kecepatan metabolisme pada setiap individu ini dipengaruhi oleh faktor internal yang dipengaruhi oleh hormon, cairan tubuh, usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, BME dan juga BMR, dan dipengaruhi juga oleh faktor eksternal, yaitu waktu tidur, konsumsi makan, dan obat-obatan. Yang kedua, di mana tempat terjadinya metabolisme? Jelaskan. Jawabannya adalah metabolisme terjadi dalam seluruh sel organisme, terutama di mitokondria, yang mana proses ini di mana tubuh mengubah zat gizi yang diserap oleh tubuh menjadi energi untuk digunakan dalam menjalankan fungsi tubuh. Lebih tepatnya, metabolisme ini berlangsung dalam organisme secara mekanis dan kimiawi. Nah, metabolisme ini terdiri dari dua proses ya, yaitu anabolisme sebagai pembentukan molekul dan katabolisme sebagai penguraian molekul. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Semakin cepat metabolisme, maka semakin cepat pula proses pembakaran kalori.
sehingga berat badan yang ideal, yang sehat akan tetap terjaga. Kecepatan metabolisme setiap individu itu berbeda-beda ya, sekalipun individu tersebut berada pada suatu spesies. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kecepatan metabolisme dapat dihitung dengan menentukan basal metabolic rate, dengan menghitung luas permukaan tubuh. Sehingga dapat diketahuilah, diperoleh hasil bahwa kecepatan metabolisme pada setiap individu itu berbeda-beda.